Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kembali katakan pujian ini. Saat aku dalam kesesakan, Tuhan, yang ku harap hanya Engkau. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Amin. Katakan saat semua jalan tertutup. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, dengan iman katakan masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan penolongku hanyalah dirimu, hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kembali angkat tanganmu, katakan penolongku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak itu saja katakan penolongku, penolong. Dengan sepenuh iman nyatakan penghibur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku Ku yang setia. Mari kita berdoa. Kembali kami datang pagi ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami butuh firman-Mu dalam hidup ini. Roh Kudus, urapi pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yaitu penyakit
yang menyerang hati. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada beberapa ciri penyakit yang menyerang hati kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, mari kita baca Lukas 24 ayat 38. Lukas 24:38 berkata demikian. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Kalau kita baca ayat ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah konteksnya ketika Yesus bangkit dari kematian dan Yesus menampakkan diri kepada para murid pada waktu itu. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, maka para murid itu terkejut. Dan Alkitab berkata, timbul keraguan-raguan di hati mereka. Penyakit yang menyerang hati yang pertama, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang pertama namanya hati yang ragu. Seringkali timbul keraguan-raguan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita ragu akan Tuhan kita. Kita ragu akan Tuhan yang hidup buat hidup kita. Buktinya para murid, dia begitu memiliki hati yang ragu ketika dia melihat Yesus menampakkan diri kepada mereka. Nah, hari ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kita jangan memiliki hati yang seperti ini. Kadangkala secara manusia timbul keraguan-raguan di dalam hati kita. Apalagi saat-saat sulit yang kita hadapi dalam hidup ini. Apalagi masa-masa sulit, masa sukar yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Termasuk ketika kita sedang menghadapi masalah-masalah yang menimpa hidup kita. Kita kadang-kadang bisa ragu akan kuasa Tuhan. Kita bisa ragu akan janji Tuhan dalam hidup ini. Tetapi pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kita jangan memiliki hati yang seperti ini. Keraguan-raguan kita akan Tuhan itu membuat kita tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Kalau Bapak Ibu ragu, kalau Bapak Ibu bimbang akan Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak akan bisa melihat perkara ajaib yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Makanya pagi ini diingatkan, biarlah kita jangan memiliki hati yang ragu. Amin Bapak Ibu. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menggenapi setiap janji firman-Nya dalam hidup kita. Yang kedua, penyakit yang menyerang hati yang kedua adalah hati yang mendua. Kalau kita baca dalam kitab Yakobus 4, 7-8, Bapak Ibu Tuhan, kita melihat bagaimana ada hati yang mendua digambarkan. Hati yang mendua itu adalah gambaran orang yang percaya Tuhan tapi juga percaya kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Kalau kita baca di Alkitab, orang Israel hidupnya seringkali menduakan Tuhan. Ya. Seringkali mereka menduakan Tuhan. Padahal mereka sudah melihat bagaimana keajaiban yang Tuhan kerjakan atas hidup mereka. Secara khusus ketika mereka berada di padang gurun 40 tahun. Mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup mereka sebagai bangsa, umat pilihannya Tuhan. Tetapi tetap saja mereka memiliki hati yang sering mendua. Hatinya mendua. Percaya Tuhan tapi kadang-kadang percaya kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Maka kalau kita baca di perjanjian lama Bapak Ibu Tuhan, mengapa kadang-kala Tuhan seringkali suruh menumpas bangsa-bangsa yang harus diduduki oleh orang Israel. Kenapa?
Karena Tuhan ingin supaya bangsa ini jangan akhirnya memiliki hati yang mendua. Dan itu ada di dalam Alkitab, kita lihat. Hari ini kita juga diingatkan kembali ibu bapak saudara kasih Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita menduakan Tuhan kita. Tuhan itu paling tidak suka kalau dia itu diduakan. Tuhan tuh nggak suka Bapak Ibu. Ya, dia adalah Allah yang cemburu. Ya, dia pasti bisa murka atas hidup kita. Kita lihat contoh dalam hidup orang Kristen yang hidupnya suka menduakan Tuhan, hidupnya tidak ada yang diberkati Tuhan. Saya pernah melihat seorang jemaat yang hidupnya menduakan Tuhan. Dan anehnya Bapak Ibu, kalau orang yang menduakan Tuhan, dia lebih percaya kepada yang diduakannya itu. Disuruh apa aja orang itu sampai rela loh Bapak Ibu. Disuruh kasih sesaji-sajian, mereka mau lakukan. Bahkan harus melakukan ritual-ritual mungkin di tengah malam dan sebagainya. Mereka mau lakukan, itu aneh Bapak Ibu. Tapi inilah kenyataannya kita sebagai manusia yang suka menduakan Tuhan kita. Hari ini ibu bapak saudara Tuhan, sesulit apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan kita menduakan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Meskipun ada orang menawarkan, ayo ada orang pinter di sana bisa menolong kamu. Biasanya Bapak Ibu, hal seperti dialami ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit, jalan buntu. Apalagi orang yang ketika hidupnya sakit yang begitu lama. Kadang-kadang penawaran-penawaran itu diberikan Bapak Ibu. Untuk akhirnya kita diajak untuk menduakan Tuhan. Tapi hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Jangan kita memiliki hati yang mendua. Yang ketiga Bapak Ibu. Penyakit yang menyerang hati yang ketiga namanya hati yang keras Bapak Ibu. Hatinya keras. Coba kita baca dulu kisah di Mazmur Bapak Ibu. Mazmur itu memberikan gambaran tentang kehidupan bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Kita baca itu Mazmur pasal 95 ayat yang ke-8. Mazmur 95 ayat yang ke-8 berkata demikian. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Bapak Ibu kasihan Tuhan, kembali diingatkan buat kita hari ini melalui peristiwa kehidupan bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Hati mereka begitu keras sama Tuhan. Padahal sekali lagi mereka sering melihat perbuatan Tuhan yang ajaib yang mereka alami dalam hidup mereka. Tapi tetap saja hati mereka sering jadi keras sama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita suka mengeraskan hati kita ketika kita sedang mendengar firman Tuhan. Ya. Banyak orang Kristen kadang-kala suka mengeraskan hatinya ketika firman Tuhan itu ditaburkan, diberitakan. Kita masih tetap mengeraskan hati kita. Kita suka mengeraskan hati kita. Ya. Misalkan kita diajar untuk taat sama Tuhan, tapi tetap saja kita nggak mau taat. Kenapa? Karena hati kita keraskan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, biarlah kita jangan memiliki hati yang keras. Biasanya di dalam pengalaman pelayanan Bapak Ibu, kalau orang yang suka mengeraskan hatinya, biasanya dipukulnya lebih keras sama Tuhan. Ya, semakin dia keras, semakin dihajar sama Tuhan, lebih keras lagi. Berapa banyak orang Kristen yang hatinya dikeraskan, ya, akhirnya hidupnya malah bukan tambah baik. Ya, malah Tuhan bisa buat dia sampai habis-habisan Bapak Ibu. Sampai habis-habisan. Akhirnya ketika semuanya habis, baru dia menyadari. Kan rugi kita begitu. Lebih baik kita jangan memiliki hati yang keras.
Hari ini Bapak Ibu Tuhan, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali diingatkan agar kita jangan mengeraskan hati kita. Jangan kita keraskan hati kita Bapak Ibu. Ya. Biar firman Tuhan itu yang mau melembutkan hati kita. Ya. Dan kalau kita melembutkan hati kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Jangan kita mengeraskan hati seperti orang-orang Israel pada waktu itu. Keras hati. Biasanya kalau orang Kristen yang hatinya keras, gak gampang terima masukan. Ya, terima nasihat, dia sudah tidak mau lagi. Kenapa? Karena hatinya keras. Ya. Banyak orang-orang dalam hidup ini yang memiliki hati seperti ini. Hatinya keras, susah untuk diberi masukan, susah dibilangin, susah dinasihatin. Hatinya keras. Tapi hari ini kembali kita diingatkan melalui firman Tuhan, janganlah kita mengeraskan hati seperti orang Israel yang suka mengeraskan hatinya di hadapan Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, ciri penyakit yang menyerang hati manusia adalah hati yang luka. Hati yang luka. Coba kita baca lagi Bapak Ibu, Mazmur 109 ayat 22. Mazmur 109 ayat yang ke-22 berkata sebagai berikut. Sebab sengsara dan miskin aku dan hatiku terluka dalam diriku. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hati yang luka. Setiap orang bisa memiliki hati yang terluka Bapak. Ya, hatinya terluka. Kata-kata yang tajam, kata-kata yang menusuk hati itu membuat orang hatinya terluka. Ya. Perbuatan-perbuatan orang dalam hidup kita yang jahat membuat hati kita itu bisa terluka. Hatinya terluka. Ya, terluka. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Ada seorang wanita kulit hitam Bapak Ibu di Amerika. Dia mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia lahir sebagai anak hasil perkosaan Bapak Ibu. Dia lahir dari hasil perkosaan. Jadi dia hidup sama ibunya. Kemudian ibunya menderita, hidupnya susah. Ibunya sering sakit-sakitan. Dan dia hidupnya begitu susah dan sulit Bapak Ibu. Satu kali dia berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berkata, kamu apakah mau hidup seperti ini terus? Atau kamu mau bangkit? Kalau kamu mau hidup seperti ini terus, kamu tidak akan bisa melihat sesuatu dalam hidupmu. Hidupmu bisa hancur dan berantakan. Tapi kamu bangkit. Ya, kamu tinggalkan itu. Segala hal yang menimpa hidupmu. Kepahitan, kebencian yang kamu alami, kamu tinggalkan. Kamu harus bangkit. Dan kamu harus berjuang dalam hidupmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hamba Tuhan itu berkata, ini pilihan dalam hidupmu. Kamu mau pilih yang mana? Mau pilih dalam keadaan kamu hidup dalam kepahitan, dalam terpuruk, atau kamu mau bangkit? Tinggalkan itu semua. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan kamu terus berjuang dalam hidupmu. Bapak Ibu, puji Tuhan. Kemudian dia mulai bekerja. Dia mulai bekerja. Dia bekerja keras. Dia menafkahi kehidupannya dan orang tuanya. Dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Dia kerja, dia sekolah dan sebagainya.
Bapak Ibu, Tuhan merubah hidup dia. Dia menjadi salah satu seorang menteri pada zaman Jimmy Carter jadi presiden di Amerika. Punya kisah kehidupan yang tragis, ibu ini. Tapi akhirnya ketika dia bangkit, dia tinggalkan itu semua. Tuhan merubah hidupnya. Bapak Ibu, jangan biarkan hidup kita memiliki hati yang terus terluka. Kalau kita hidup dalam luka Bapak Ibu, biasanya kita juga cenderung untuk bisa melukai orang. Kenapa? Hati kita luka. Hari ini Ibu Bapak sayang Tuhan, jangan biarkan hati kita terluka. Minta tolong kepada Tuhan. Itu ada dalam pilihan hidup kita. Kalau kita mau, kita percaya firman Tuhan dan Yesus bisa merubah keadaan kita yang pahit bisa jadi manis. Itu tergantung dari pilihan kita. Mau atau tidak. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu dapat kesempatan ke Israel, ya, pasti kita tapak kilasnya masuknya melalui Mesir kebanyakan. Jadi Mesir, Israel, Yordan. Meskipun ada juga yang Yordan, Israel, Mesir. Tapi kebanyakan tapak kilasnya melalui Mesir. Kenapa tapak kilas melalui Mesir? Karena di Mesir kita bisa melihat bagaimana waktu Yesus diungsikan. Yesus diungsikan loh. Kan Alkitab bilang Yesus mesti diungsikan ke Mesir. Bapak Ibu bayangkan tuh jauhnya antara negeri Israel ke Mesir itu, kita naik bus aja jauh Bapak Ibu. Saya ngebayangkan bagaimana waktu Yesus masih kecil, masih bayi, dibawa oleh ayahnya Yusuf dan Maria pindah ke Mesir. Ada Bapak Ibu. Dia tinggal 4 tahun di Mesir. Yesus tinggal di Mesir. Dalam keadaan diungsikan. Sehingga tempat itu sekarang jadi gereja dan sebelahnya ada sinagog. Sinagog itu tempat ibadah orang Yahudi. Kenapa kita ke Mesir Bapak Ibu? Di Mesir kita bisa melihat yang namanya marah. Bapak Ibu lihat sejarah bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir. Bapak Ibu dia ketemu yang namanya daerahnya marah. Airnya pahit. Lalu bangsa Israel mulai lagi ngomel. Minta sama Musa, datang kepada Musa. Akhirnya Tuhan suruh Musa. Dan akhirnya air yang pahit itu dirubah jadi manis. Bapak Ibu Tuhan. Hari ini saya tidak tahu bagaimana keadaan hati Bapak Ibu sekalian. Tapi intinya Bapak Ibu, jangan biarkan kita hidup sebagai orang Kristen memiliki hati yang luka. Ada kepahitan, ada kebencian, jangan Bapak Ibu. Kita rugi. Orang Kristen yang hidup dalam kepahitan, kita rugi. Benar Bapak Ibu, banyak ruginya daripada untungnya. Apa salah satu kerugiannya? Yang pertama, hati kita gak ada damai sejahtera. Apa kerugiannya Bapak Ibu? Bisa jadi penyakit. Jadi penyakit dalam hidup kita. Di dalam pengalaman pelayanan Bapak Ibu, salah satu orang ternyata terikat dari penyakit yang berkepanjangan. Ternyata salah satu penyebabnya loh Bapak Ibu. Hatinya luka, hatinya pahit. Bapak Ibu, banyak ruginya kalau hati kita pahit. Jangan biarkan hati kita pahit, penuh dengan kebencian. Jangan biarkan hati kita ini terus hidup dalam luka. Kita percaya Tuhan dengan kuasanya bisa membalut luka hati kita. Tuhan dengan kuasanya bisa menyembuhkan luka hati kita. Meskipun ada orang yang pernah menyakiti hati kita, Tuhan bisa sembuhkan dari luka
hati setiap kita orang yang percaya kepadanya. Yang kelima, Bapak Ibu, ciri penyakit yang menyerang hati yang kelima, hati yang iri. Bapak Ibu, ini juga iri, ini salah satu penyakit yang jahat, Bapak Ibu. Ya. Orang karena gara-gara iri hati, orang bisa melakukan hal-hal yang jahat buat hidup kita. Coba Bapak Ibu Tuhan kita baca ayatnya. Ayub 5 ayat 2. Kita baca sebentar. Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Ada satu nasihat yang baik Bapak Ibu. Di sini dikatakan begini. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi kalau kita hidup dalam sakit hati, kita disebut orang apa Bapak? Orang bodoh. Dan orang yang bebal dimatikan oleh iri hati. Kalau kita hidup dalam iri hati, kita disebut orang bebal. Lebih dari bodoh Bapak Ibu. Ya, kita nggak boleh hidup dalam iri hati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan kita mau hidup dengan iri hati. Ini perjuangan buat hidup kita Bapak Ibu. Roh iri hati ini ada di gereja loh Bapak Ibu. Jangan bilang gak ada di gereja. Ada orang iri hati. Sesama pelayan pun bisa iri hati. Sesama pendeta pun bisa iri hati Bapak Ibu. Ya, apalagi di perusahaan-perusahaan kita bekerja. Iri hati itu ada di mana-mana Bapak Ibu. Orang bisa iri hati sama kita. Dan kita pun diajar hari ini. Jangan kita sebagai orang Kristen hidup dikuasai oleh iri hati. Iri. Bapak Ibu kasihan Tuhan, kita harusnya bersyukur kalau kita lihat orang bisa lebih maju dari kita hidupnya. Kita bisa belajar dari dia. Kenapa dia bisa maju? Saya senang salah satu tips yang pernah diberikan oleh seorang hamba Tuhan dari Amerika yang mengatakan begini. Kalau kita timbul iri hati, kita harus berpikir begini. Jangan-jangan orang itu sudah lebih kerja keras dari saya. Sehingga dia bisa berhasil. Jangan-jangan orang itu sudah lebih banyak menabur dari hidupnya. Sehingga dia diberkati. Kita jangan iri hati. Ingatkan. Dia mungkin sudah bekerja lebih keras dari kita. Dia mungkin sudah lebih banyak menabur. Sehingga apa yang dia tabur dia tuai dari hidupnya. Kalau dia sukses, dia berhasil, itu karena apa yang dia tabur, dia tuai dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu Tuhan, jangan kita jadi orang Kristen hidup iri hati. Hati yang iri. Yang terakhir, yang keenam. Penyakit yang menyerang hati yang keenam adalah hati yang sombong. Hati yang sombong Bapak Ibu. Ya. Mari kita baca Yesaya 2 ayat 11. Yesaya 2 ayat 11 saya akan bacakan Bapak Ibu. Yesaya 2 ayat yang ke-11. Berkata demikian. Manusia yang sombong akan direndahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Alkitab berkata, manusia yang sombong akan direndahkan. Bapak Ibu, janganlah kita memiliki hati yang sombong. Ketika kita sukses dalam pekerjaan, sukses dalam usaha, sukses dalam pelayanan, sukses dalam pendidikan, Bapak Ibu, jangan kita memiliki hati yang sombong. Kadangkala kita suka menyombongkan diri kita, Bapak Ibu. Alkitab mengajarkan hati yang sombong ini nanti akan direndahkan. Makanya betapa penting kita memiliki hati yang rendah hati, Bapak Ibu. Rendah hati. Kalau Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu jangan sombong. Amin, Bapak Ibu. Tetap memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Satu kali ada satu kisah, ini satu ilustrasi Bapak Ibu, yang berkata begini, ada seorang ibu,
Dia membanggakan anjingnya, Bapak Ibu. Wah, dia lagi cerita sama teman-temannya. Kan ibu-ibu kan suka cerita begitu. Cerita sama teman. Wah, saya punya anjing hebat. Waduh, apa hebatnya? Anjing saya bisa ngambil minuman di kulkas. Wah, bayangin. Temennya kagum. Ini anjing hebat ya, bisa ngambil minuman di kulkas. Lalu apa hebatnya lagi? Anjing saya bisa ngangkat telepon. Kok telepon bunyi dia bisa angkat. Wah, hebat bener ini anjing. Yang satu ibu diem, nggak kasih komentar. Lalu ditanya, kok kamu kasih komentar? Ayo dong kasih komentar. Lalu ibu yang diam itu bilang begini, iya saya tahu anjing kamu hebat. Karena anjing saya yang kasih tahu anjing kamu tuh hebat. Ternyata anjing temennya lebih hebat, bisa ngomong Bapak Ibu. Dia bisa kasih tahu. Gitu. Ini hanya satu cerita ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa jangan kita memiliki hati yang sombong. Alkitab mengajarkan hati yang sombong akan direndahkan. Dan Tuhan benci dengan orang yang sombong. Hari ini janganlah penyakit ini mau mengganggu terus atau menyerang hati kita, Bapak Ibu. Kita sudah memiliki hati yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biar kita mau menjaga hati kita, kata Alkitab. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Engkau lihat tangan yang diangkat Tuhan pagi ini. Engkau tahu keadaan hati kami masing-masing pada saat ini. Ampuni kalau ada hal yang salah di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Sekarang hamba berdoa bahwa setiap tangan diangkat dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap tangan diangkat. Tuhan berikan kami kemenangan. Berikan kami jalan keluar. Berikan kami pertolongan daripada-Mu Tuhan. Ajar kami terus memiliki hati yang percaya akan Tuhan. Akan kuasa-Mu. Akan janji-Mu Tuhan. Dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hamba menyerahkan setiap jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka milik-Mu, kepunyaan-Mu. Tuhan berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagangan mereka. Berkati kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Kau tolong mereka semua. Lindungi kami dari virus corona, dari virus apapun. Sehingga kami aman dalam lindungan kuasa Tuhan yang sempurna. Tuhan, jemaat adalah milik-Mu umat tebusan. Biar Tuhanlah yang akan menuntun langkah hidup mereka dan memimpin serta menolong hidup mereka. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin.